Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari apa nih? Hari apa ya? Hari Minggu. Kita lagi weekend ya. Bukan weekend sih sebenarnya. Ahas tetap buka. Tapi kita mau jalan-jalan dulu. Nggak tahu gabut mau kemana. Sebenarnya bingung mau bikin konten apa ya. Enaknya mau bikin konten apa juga bingung. Kebetulan kan kemarin nih Pak Bos minta calling saya, minta modifikasi mobilnya, bagaimana mobil tuanya itu tetap cantik tapi minimalis gitu kan. Nah kebetulan masih ada waktu nih sebelum saya masuk kerja kan, saya masuk sore kerja. Kita mau ke rumah Pak Bos dulu, ke rumah orang tua saya, sekalian kita ngecek mobilnya ya, enaknya mau diapain. Nanti kita lihat aja. Intinya Pak Bos tuh calling minta, dong ini apa namanya, mobil dibikin ganteng lah atau dibikin cantik lah gitu kan. Ya, ntar kita lihat aja mobilnya mau diapain, rencana mau diapain. Saksikan terus videonya, jangan skip. Jangan lupa subscribe-nya, tombol kalian. Oke, thank you. Oke, jadi di belakang saya ini udah ada Fortunernya Pak Bos ya, yang mau kita sedikit rapikan kegantengannya. Jadi sebenarnya Fortuner ini umurnya udah lebih dari 5 tahun. Sudah lebih dari 5 tahun. Basicnya ini mobil tahun 2013 yang udah facelift. Jadi kan ada, kalau bisa dibilang itu generasi kedua yang udah VNT turbo. Kemudian ya itulah, saya masih bingung mobil ini mau diapain enaknya, bikin diganteng sedikit karena ini jujur masih OM ya. Dan ini basicnya mobil ini juga sebenarnya bukan TRD, Toyota Racing Development, yang versi tertinggi atau versi sportnya dari Toyota. Jadi ini didapat dulu karena TRD itu sangat susah dicari dan harganya dulu juga masih mahal. Dan walaupun sudah keluar mobil apa itu namanya, VRZ ya, VRZ Toyota Fortuner VRZ yang generasi ketiga, jadi ini lebih bagus lah gitu kan, harganya juga masih stabil juga. Makanya itu saya suruh Pak Bos untuk membeli mobil ini sekitar 2-3 tahun yang lalu lah, saya lupa. Jadi ini basicnya dulu tahun 2013 dan tipe G, tipe yang tengah, otomatis pastinya. Dan saya sedikit rubah mobil ini pakai bodi TRD ya. Jadi kalau kalian bisa lihat kan di sini di video tadi, bodinya atau body kitnya sudah pakai TRD. Nah itu saya tambahin dulunya karena mungkin murah aja sih, saya tambahin dulu sekitar harga 5 juta lah, nggak mahal banget. Yang palsu ya, cetakan yang palsu, tapi tetap ini plastik, bukan fiber, tetap ini plastik, jadi nggak bakal patah. Nah, saya masih bingung nih, enaknya mau kita apain mobil ini. Kalian ada saran gak ya? Intinya mobil ini mau dibikin ganteng sedikit, bukan bagian interiornya lah. Ya, yang pasti bagian luarnya, eksteriornya mau dibikin lebih sangar sedikit lah ya. Kan kalau kalian bisa lihat mobil ini, mungkin saya akan merubah penampilannya. Yang pertama adalah kaki-kaki. Mungkin kita lebih fokus di sektor kaki-kaki ya, karena bodinya kan saya juga bingung ya, karena saya nggak suka bodi aneh-aneh. Kalau masalah mobil tuh dari dulu bodi kit yang aneh-aneh, yang jelas masih bawaan seperti pabrikannya ya, seperti TRD. Jadi ini replikanya TRD ya. Kalau TRD itu kalau nggak salah sebedanya adalah di
body kit. Body kitnya dia pakai yang asli TRD. Interiornya juga bukan beige tapi warna black, dan kaki-kakinya juga sepertinya udah beda. TRD ini velgnya nggak seperti ini, dan pernya atau apa namanya ya, undercarriage-nya itu juga udah berbeda. Jadi pernya mobil ini pun kalau yang versi TRD dia ada tulisannya TRD gitu kan, tapi kalau ini masih original Fortuner tipe G. Nah mungkin nanti sedikit saya akan meng-custom atau bukan custom sih, saya akan mencarikan per aftermarketnya dari Toyota Fortuner. Ya sorry, mungkin pernya saya akan ubah menggunakan aftermarket, entah pakai merek Ebah atau Ten. Nanti saya akan, kalian kasih opsi enakan mana, Ten atau Ebah. Tapi jujur aja kalau saya sepertinya recommended menggunakan Ebah lowering kit. Kalau Ten itu kalau nggak salah di kelasnya Fortuner itu ada Ten High Tech dan Ten S Tech. Nah, kalau nggak salah High Tech itu lebih fokus ke VRZ ya, bukan ke tipe G. Walaupun masih bisa dipasang juga Ten High Tech ke Fortuner ini. Cuman kemarin saya juga sempat tanya-tanya sih sama penjualnya. Nah, penjualnya mengatakan daripada High Tech lebih enakan Ebah kalau untuk di Fortuner generasi yang lama, karena mungkin bebannya juga berbeda ya untuk Fortuner yang lama dengan yang baru. Kalau yang S-Tech itu ada kan Ten S-Tech, kalau kalian bisa searching di Google, Ten S-Tech itu lebih pendek tapi jatuhnya bakal lebih keras, karena Fortuner sendiri itu basicnya pernya tuh keras bro, nggak kayak Pajero. Semua orang udah banyak nge-review dan saya ngerasain sendiri, Fortuner tuh bawaan kaki-kakinya sangat keras gitu kan. Dan mungkin untuk sektor velgnya ini rencana kayaknya Pak Bos ini kan pengen kasih ring yang gede. Nah, kita mungkin akan mengubah ringnya, akan kita upsize lagi ringnya ke ring 20. Nah, kita pakaikan ring 20 karena sebelumnya ya Pak Bosnya minta ring 20, tapi kalau saya sih recommended untuk ring 18. Yang asli ini kan ring 17. Saya merekomendasikan untuk naik 1 inci ke ring 18 karena jadinya akan sangar kayak donat. Tapi Pak Bos minta untuk ring 20, jadi mungkin saya akan carikan juga model yang untuk ring 20. Oke gitu aja, mungkin saya akan mengubah bagian kaki-kaki aja. Untuk bagian juga nggak saya modifikasi. Nanti saksikan terus episode-episode selanjutnya bro ya. Nah, jadi udah dapat ya. Jadi saya dapat apa namanya, distributor atau penjual lowering kit yang paling lengkap se-Indonesia menurut saya. Jadi saya dapat namanya di akun Instagramnya dbm.id. Nah, kalau kalian bisa ngecek Instagramnya dbm.id, ini kalau saya lihat jual banyak banget lowering kit, berbagai macam merek mobil ada di situ. Kalau kalian bisa lihat, cek aja di Instagram. Jadi saya udah komunikasi sama marketingnya, sama salesnya, per apa yang cocok buat Fortuner tahun 2013 VNT Turbo. Terus salesnya ngomong seperti ini, Om, untuk mobil Fortuner tahun 2013 cocoknya dipasangin Ebah. Saya bilang, kenapa kok nggak pakai Ten H-Tech atau S-Tech? Jadi bener, Ten S-Tech itu seperti yang tadi dikatakan, itu terlalu pendek, dan kalau untuk orang yang mengejar nyaman sangat tidak dapat karena terlalu keras. Terus kalau Ten High-Tech itu penjualnya juga tidak merekomendasikan, karena penjualnya juga atau salesnya ini pernah merasakan ketika Fortuner dipasangi Ten High-Tech di mobil Fortuner dengan Fortuner yang baru VRZ dengan Fortuner yang lama VNT, itu rasanya sangat berbeda. Lebih enak di Fortuner VRZ, tapi kalau Ebah itu lebih enak di Fortuner lama 2013. Nah ini saya juga belum tahu ya, karena juga saya belum merasakan kan bagaimana rasanya. Harganya sih jelas lebih mahal untuk Ten High-Tech ya. Kalau untuk Ten S-Tech itu lebih murah, dan Ebah itu harganya di tengah-tengahnya. Jadi kalau nggak salah Ebah itu tadi harganya 4,5 juta, Ten High-Tech itu kena 4,9, dan Ten S-Tech itu kena 4 jutaan. Nah itu yang saya bikin bingung. Tapi sepertinya saya ngikutin kata marketingnya aja, kata salesnya. Jadi saya lebih memakai
EBA lowering kit untuk mobil Fortuner Pak Bos ini. Mungkin kalau untuk pendeknya Hi-Tech sama EBA harusnya sama ya, paling turun 2 cm atau sampai 3 cm. Memang cukup sedikit, namanya juga lowering kit. Sama kayak BMW yang saya pakai itu adalah EBA Pro Kit. Jadi ada EBA Pro Kit, ada Sportline. Cuma kalau yang Fortuner, kalau saya ditawarin yang Pro Kit. Oke. Mungkin nanti saya akan beli TN EBA Pro Kit melalui online Tokopedia. Nah ini saya berarti ongkos kirim karena kan di Bontang ini kan jauh banget dari Surabaya. Nah DBM ID ini kalau nggak salah dari Surabaya itu jauh banget. Kalau ongkos kirimnya pakai kargo sih murah, tapi datangnya lama banget bro. Jadi mungkin saya akan beli menggunakan reguler. Ongkos kirimnya agak mahal sedikit, mungkin sekitar 1 juta. Mungkin sampai sini ya harga pernya bisa 5,5 lah, 5,5 juta. Tapi nggak apa-apa, nyampainya mungkin lebih cepat dan lebih cepat kita pasang juga. Dan untuk velg juga saya dapat rekomendasi nih. Kan saya ini malas banget kalau namanya pakai velg replika. Murah sih nggak apa-apa, replika itu paling malas bro, karena di jalanan di Bontang ini kan di Kalimantan Timur ini nggak sebagus jalanan di Pulau-Pulau Jawa. Jadi banyak banget lubangnya, apalagi di jalan poros. Maka dari itu saya dapat velg, brand velg yang harganya itu cengli bro. Harganya tuh nggak mahal-mahal banget seperti velg-velg original lainnya, original Jepang lainnya atau Amerika. Ini saya dapat velg kalau nggak salah namanya Lenso ya, Lenso-Lensoan lah, Lenso ini kalau nggak salah juga buatan Thailand ya, kata salesnya juga buatan Thailand. Ada beberapa pilihan yaitu Lenso Venom seperti ini, Lenso Venom, Lenso TDH sama TDK. Nah gambarnya seperti ini. Oke, saya juga udah lihat bagusan yang mana. Nah kalau karena saya sih cocoknya dengan Lenso Venom ya. Kalau kalian bisa cek ini Lenso Venom ini modelnya sangar banget bro, buatan baru sih. Kalau Lenso antara dua pilihan sih, kalau Lenso Venom sama Lenso TDH. Lenso TDH ini ada di kelas ring 20 dan Lenso Venom dikeluarkan hanya ring 18. Kelebihannya kalau Lenso Venom itu kata penjualnya dan kata reviewernya juga semuanya itu Lenso Venom lebih ringan. Super weight-nya itu lebih light, weight-nya itu lebih ringan banget ketimbang velg-velg lainnya. Cuman kalau Pak Bos pengennya ring 20, oke, udah mungkin pilihannya hanya Lenso TDH. Lenso TDH ini saya dapatkan dengan harga mungkin kisaran 12 something ya, 12 juta something. Jatuhnya cukup murah karena ini velg original. Banyak mengeluarkan untuk mobil-mobil SUV Jeep ya, Jeep sekelas kayak Fortuner, Pajero, Jimny yang PCD-nya itu rata-rata 6 kali sekian ya, atau 6 kali 139. Mungkin saya akan recommended ke Lenso TDH. Dan untuk bannya sendiri saya tetap pakai AT. Jadi kalau ban kan pilihannya kalau di mobil sekelas ini ada HT, AT sama MT. Kalau saya pilih HT terlalu halus lah highway track itu, jadi saya pilih tengah-tengahnya aja AT. Dan kalau saya pilih MT nggak cocok banget bro, karena di sini masih ada jalan aspal, nggak semuanya jalanan itu harus off-road atau jalanan bertanah. Dan kalau pakai MT takutnya bising suaranya, jadi saya pakai AT aja. Walaupun nggak tahu sih AT yang model aftermarket ini kayak sekelas Acelera ya, jadi saya pilih Acelera yang budgetable juga. Acelera itu kalau nggak salah satunya bisa 1,6 sampai 1,8 yang AT-nya. Acelera Omicron saya pakai itu. Oke, mungkin saya hari ini akan pesen dulu barangnya. Untuk datangnya mungkin sekitar kurang lebih semingguan semua barangnya datang. Nanti kita langsung pasang di Pengen Modif Pak Bos part kedua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian pengen share ya silahkan nge-share. Terima kasih. Jangan lupa banyakin komennya dan tombol like-nya. Oke, sampai itu dulu. Nanti kita lanjutin video pemasangannya bagaimana dan reviewnya seperti apa kita pakai velg aftermarket dan lowering kit aftermarket. See ya.